Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2365 sampai bab 2368. Faktanya, pakaian Ye Chong tidak murah, dan melengkapi pakaian Zhao Lubai dengan sempurna. Ketika mereka berdua berjalan bersama, mereka tampak seperti pasangan yang dibuat di surga, membuat semua orang iri. Zhao Yingning tampak tidak senang dan berpikir dalam hati, apa hebatnya, belikan dia pakaian mahal sekarang, dan kemudian dia akan melarikan diri bersama Tuan Du. Silakan saja menangis. Setelah mengambil 2 langkah, Ye Chong melihat ke belakang. Ruis. Tadi ada seekor anjing menggonggong. Biarkan dia menggonggong sebelum pergi. Kemudian, Ye Chong mendukung Zhao Lubai dengan cara yang sangat sopan, dan mereka berdua berjalan menuju ruang perjamuan. Melihat ke belakang 2 orang yang masuk, semua orang kembali dipenuhi emosi. Ruis menghampiri Wang Di dan berkata, "Telepon saya." 3 menit kemudian, Wang Di masuk ke ruang perjamuan dengan malu. Rekan-rekan di sekitarnya menutup mulut mereka satu persatu, mengingat bagaimana Wang Di dipaksa oleh Ritz untuk menggonggong seperti anjing tadi. Bahkan Chen Yu tidak bisa menahan tawa. Ketika Ye Chong dan Zhao Lubai masuk ke ruang perjamuan, sudah ada banyak orang di sini. Seluruh aula berukuran sekitar beberapa ratus meter persegi, dengan lebih dari 20 meja disiapkan. Setiap meja dapat menampung sekitar selusin orang, dan lebih dari 200 orang di seluruh perusahaan dapat duduk. Banyak pimpinan perusahaan telah tiba dan duduk di meja di barisan depan, minum teh dan mengobrol. Ketika Ye Chong dan Zhao Lubai masuk, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Tentu saja, sebagian besar mata masih menatap Zhao Lubai. "Ini dari perusahaan kita, apa namanya?" Feng Liang, bos perusahaan, bertanya kepada sekretaris di sebelahnya. "Tuan Feng, namanya Zhao Lubai, dia dari departemen pemasaran," kata sekretaris itu. Feng Liang mengangguk dan berkata, "Saya tidak menyangka perusahaan kita memiliki wanita secantik itu." Beberapa pemimpin di meja yang sama tertawa. Faktanya, orang-orang ini mungkin pernah melihat Zhao Lubai di waktu normal, tetapi Zhao Lubai belum mengenakan gaun seperti itu pada saat itu, dan itu kurang menarik perhatian. Saat ini, di ruang VIP loteng di lantai 2, ada seorang pria muda berusia 20-an, mengenakan jas putih, minum teh dengan santai. Dia melihat sekilas Zhao Lubai, kemudian, dia meletakkan cangkir teh di tangannya, menyipitkan matanya, dan menatap Zhao Lubai. Orang ini mengenakan setelan putih mewah dan kacamata berbingkai emas, kulitnya cerah, pakaiannya cerah, dan dia tampak seperti orang yang berstatus tinggi. Orang ini tidak lain adalah putra tertua dari keluarga Du Bisu. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang mengenakan pakaian mewah hari ini semuanya untuk merayu Du Bisu. Namun, saat Zhao Lubai muncul, semua orang ditakdirkan sia-sia. Zhao Lubai sangat cantik, dan gaun ini membawa kecantikan Zhao Lubai ke tingkat yang baru. Bahkan Du Bisu harus mengakui bahwa dia belum pernah melihat wanita secantik itu. Setelah melihatnya beberapa kali, Du Bisu menemukan ada seorang pria di sebelah Zhao Lubai. Dan pria itu tampak seperti anjing dalam pakaiannya, tapi dia agak tampan. Mungkinkah ini pacar wanita itu? Du Bisu menyipitkan matanya, mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya. Di sisi lain, di bawah sorotan mata semua orang, Ye Chong dan Zhao Lubai duduk di salah satu meja, segera menarik perhatian semua orang. Setelah itu, semua orang duduk satu persatu. Wajah Zhao Yingning selalu menunjukkan ketidaksenangan, dia sekali lagi ditekan oleh Zhao Lubai. Dan sepertinya sorotan seluruh perjamuan sepenuhnya terfokus pada Zhao Lubai. Di awal jamuan makan, seperti biasa, pimpinan perusahaan keluar untuk berbicara terlebih dahulu. Feng Liang berdiri, berbicara,
dan kemudian secara khusus berterima kasih kepada Du Bisu. Ye Chong telah bertemu Feng Liang beberapa kali sebelumnya, dan Feng Liang telah membantu Ye Chong melatih Wang Di dan Chen Yu sebelumnya. Saat ini, dia memegang mikrofon, menyipitkan mata kecilnya, dan berbicara kepada semua orang, menceritakan betapa sulitnya perusahaan tahun ini. Saya berharap tahun baru lebih baik. Kemudian Feng Liang segera menyebut Du Bisu, dewan direksi mereka. Feng Liang mungkin 2 putaran lebih tua dari Du Bisu. Namun, saat menghadapi Du Bisu, Feng Liang tetap terlihat hormat. Ketika dia menyebut Du Bisu berdiri dari bilik di lantai 2. Baru pada saat itulah semua orang melihat Du Bisu. Dengan sikapnya, dia memang orang kaya generasi kedua. Perhatian banyak gadis segera beralih ke Du Bisu. Melihat sikap semua orang, Du Bisu juga sangat bangga. Kemudian, matanya beralih ke Zhao Lubai tanpa sadar. Tapi yang membuat Du Bisu tidak senang adalah Zhao Lubai tidak senimfomaniak gadis-gadis lain, dan dia bahkan tidak melihatnya 2 kali. Yikuyu. Du Bisu sedikit tidak senang. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini oleh seorang gadis. Namun, jika dipikir-pikir, ini menunjukkan bahwa Zhao Lubai sebenarnya bukan gadis biasa. Memikirkan hal ini, Du Bisu merasa sedikit lega, tetapi dalam hatinya dia berpikir bahwa dia harus mendapatkan wanita ini. Feng Liang berterima kasih kepada Du Bisu dengan tegas, dan kemudian makan dimulai. Meskipun Du Bisu datang, dia tetap di lantai 2 dan tidak makan di lantai pertama seperti orang lain. Bahkan Feng Liang dan yang lainnya melakukan perjalanan khusus ke rumah Du Bisu untuk bersulang. Setelah Feng Liang mengobrol sebentar, dia keluar dari kamar Du Bisu dan langsung berjalan ke arah Zhao Lubai. Dia berkata kepada Zhao Lubai, "Xiao Bai, sekarang Bos Du ingin mengenalmu. Aku telah memberimu kesempatan bagus. Kamu harus memanfaatkannya. Ini akan sangat bermanfaat bagi masa depanmu di masa depan." Awalnya, perusahaan manajer umum secara pribadi mendatangi staf di jamuan makan, yang dengan sendirinya sudah cukup membuat orang iri. Ketika semua orang mendengar bahwa Zhao Lubai sebenarnya diminta untuk menemani Du Bisu, dan jelas sekali bahwa Du Bisu menamainya secara pribadi, yang membuat semua orang semakin iri. Tampaknya Du Bisu telah memilih target, dan semua usaha mereka sia-sia. Itu pasti Zhao Lubai, semua orang iri. Dan ketika semua orang iri pada Zhao Lubai karena memiliki kesempatan bagus, Zhao Lubai sedikit enggan. Zhao Lubai tidak menyukai kesempatan bagus yang dipikirkan semua orang. Faktanya, dia tidak ingin berhubungan dengan Du Bisu. Apa yang disukai orang lain dan siapa yang mereka sukai tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, sekarang setelah Bos Feng Liang berbicara, Zhao Lubai tiba-tiba tidak tahu bagaimana harus menolak. Ye Chong, yang berada di sebelahnya, melihat dilema Zhao Lubai. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Feng Liang, "Mengapa? Apakah kamu ingin pacarku pergi makan bersama Du Bisu?" Feng Liang tertegun. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Ye Chong sedang mengejar Zhao Lubai. Dia tidak tahu awalnya aku tidak peduli dengan masalah emosional kecil seorang karyawan perusahaan. Tidak peduli. Sebaliknya, ketika Ye Chong mengatakan ini, dia benar-benar mengira Ye Chong dan Zhao Lubai adalah sepasang kekasih. Selain itu, Ye Chong mengatakan bahwa Zhao Lubai adalah pacarnya, dan Zhao Lubai tidak membantahnya, yang semakin membuktikan bahwa mereka adalah pasangan. Feng Liang berkata, "Ini hanya minuman, Tuan Du jarang bahagia. Dia juga ingin tahu tentang situasi perusahaan kita bersama kita Xiao Bai. Tidak ada niat lain. Jika Anda tidak pergi, siapa yang tahu niat baik?" "Apa dia punya?" Ye Chong berkata, "Jika kamu ingin minum, pergilah." Feng Liang berkata, kamu, ini demi perusahaan, mengapa kamu seperti ini?" Ye Chong berkata, "Beginilah aku. Jika aku tidak pergi, aku tidak akan pergi. Kamu tidak perlu bicara omong kosong di sini. Aku tidak akan membiarkan Xiao Bai pergi minum bersamanya." Zhao Lubai menatap Ye Chong dengan heran. Feng Liang adalah bos perusahaan, tapi Ye Chong berani melawan Feng Liang demi dirinya sendiri.
Faktanya, meskipun Ye Chong berbeda dari Zhao Lubai, dia datang bekerja karena Zhao Lubai, dan dia tidak peduli dengan bos perusahaan. Di sebelahnya, Song Xin sudah mulai berbicara dengan bebas di grup gosip. Beberapa orang bahkan sudah mulai merencanakan bagaimana mereka akan merayu Ye Chong ketika dia dipecat. Orang-orang di sekitar meja makan juga berbisik. Saya tidak menyangka Ye Chong begitu tangguh dan berani melawan bos besar kita, sungguh menakjubkan. Begitu, ini untuk Xiao Bai lagi, sungguh luar biasa. Oh ya Tuhan, memang ada pria seperti itu, dia sangat tampan. Semua orang bahkan lebih iri pada Zhao Lubai saat ini. Zhao Yingying, yang berada di sebelahnya, sangat gembira saat ini. Faktanya, Zhao Yingying tentu saja tidak ingin Zhao Lubai pergi ke Dubisu, dan dia lebih suka melihat Ye Chonghe menghadapi bos besar. Ini hanyalah membunuh dua burung dengan satu batu. Ketika saatnya tiba, Feng Liang akan memecat Ye Chong, dan dia akan membantu Zhao Lubai di masa depan. Feng Liang mengatakannya 2 kali, tapi Ye Chong tidak setuju, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur. Meskipun dia bosnya, bagaimanapun juga, hal semacam ini tidak terlalu terhormat, dia tidak bisa memaksa Zhao Lubai pergi, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta maaf kepada Dubisu. Beberapa menit kemudian, dilihat dari ekspresi Feng Liang, terlihat jelas bahwa Dubisu sangat tidak senang. Ye Chong membantu Zhao Lubai lagi, yang terakhir memandang Ye Chong dengan penuh rasa terima kasih dan tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, saat semua orang sedang makan, mereka mulai menampilkan berbagai pertunjukan. Di depan ruang perjamuan, terdapat sebuah panggung, dan orang-orang yang telah mendaftar untuk pertunjukan tersebut naik untuk tampil satu demi satu. Semua orang sudah lama mempersiapkan jamuan perusahaan ini. Jadi pertunjukan ini cukup seru. Zhao Yingying juga mengadakan pertunjukan. Dia mengganti gaunnya dan mengenakan pakaian kulit yang sangat terbuka, dan kemudian menampilkan tarian panas yang sangat menggoda. Pertunjukan hot dance yang sangat seru menarik perhatian Dubisu. Meskipun Zhao Yingying tidak secantik Zhao Lubai, dia lebih baik dalam berpakaian berani dan seksi, yang juga menarik bagi pria. Benar saja, setelah pertunjukan, Zhao Yingying diam-diam pergi ke kamar pribadi Dubisu ketika orang lain tidak memperhatikan. Dan Dubisu tidak berniat menolak Zhao Yingying yang datang ke rumahnya. 20 menit kemudian, Zhao Yingying berada di kamar pribadi di lantai 2, mengobrol gembira dengan Dubisu. Zhao Yingying mendekati Dubisu sambil berbicara. Saat ini jarak antara keduanya kurang dari 1 meter. Aroma rambut Zhao Yingying benar-benar masuk ke hidung Dubisu. Zhao Yingying belum mengganti pakaian kulitnya yang panas. Pada jarak sedekat itu, sosok Zhao Yingying rendah, dan cahaya murni menjulang, yang membuat Dubisu merasa gatal. Tepat ketika Dubisu hendak mengambil tindakan, seorang bawahan tiba-tiba mengetuk pintu. "Tuan Du," Dubisu disela, merasa tidak senang, dan bertanya dengan dingin, "Siapa itu? Ada apa?" "Tuan Du, Tuan Beibu Duofen ada di sini." Dubisu kembali ke ekspresi normalnya dan mengklik mengangguk. "Saya tahu, tunggu saya." Kemudian, dia memandang Zhao Yingying dan berkata, "Cantik, kamu turun dulu. Saya secara khusus mengundang Tuan Beib Duofen untuk tampil untuk perayaan ini." "Beib Dov?" Zhao Yingying tercengang. Bukankah dia master piano paling terkenal di dunia? Dubisu tersenyum dan berkata, "Ya, itu dia." "Ya Tuhan, Tuan Du, Anda benar-benar mengundangnya ke sini. Berapa biaya pertunjukan ini?" Zhao Yingying bertanya dengan heran. Dubisu tersenyum dan berkata, "Bagi saya, uang hanyalah angka." Melihat penampilan heroik Dubisu, Zhao Yingying menjadi semakin bersemangat. Dia sekarang percaya bahwa Dubisu jauh lebih kuat dari Ye Chong. Jadi bagaimana jika Zhao Lubai memiliki Ye Chong? Selama dia bisa menghadapi Dubisu, Zhao Lubai bukan apa-apa baginya. Lalu, Zhao Yingying tiba-tiba mendapat ide. Dia mengucapkan beberapa patah kata di telinga Dubisu. "Oh, Ye Chong, apakah dia pacar wanita cantik berbaju putih?"
Du Bisu bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Yingying. Du Bisu secara alami mengacu pada Zhao Lubai. Ketika Zhao Yingying melihat tatapan Du Bisu yang melirik, dia merasa tidak nyaman lagi. Namun, tidak ada yang bisa kami lakukan. Du Bisu tersenyum dan berkata, jika saya bisa membuat Ye Chong ini kehilangan muka, saya akan bersedia bermain. Tentu saja saya bisa. Saya mendengar dari Song Xin bahwa Ye Chong ini sangat kuno dan pasti tidak akan begitu mampu tampil. Jika saatnya tiba, biarkan dia malu, kata Zhao Yingying. Dia sekarang akan mencoba yang terbaik untuk memberitahu semua orang bahwa pacar Zhao Lubai tidak lebih dari itu. Du Bisu sedikit tersenyum, oke, saya mengerti. Anda turun dulu dan panggil Feng Liang. Zhao Yingying mengangguk dan kemudian mundur. Ketika dia keluar, dia melihat seorang lelaki tua berjas berdiri di depan pintu. Dia tampak berusia 50-an, dengan rambut perak dan pakaian yang sangat mewah. Beberapa menit kemudian, Feng Liang keluar dari kamar Du Bisu dan mengucapkan beberapa patah kata kepada sekretarisnya. Setelah pertunjukan selesai, sekretaris Feng Liang berjalan ke atas panggung dan mengambil mikrofon. Semuanya terlalu monoton untuk tampil seperti ini. Selanjutnya, mari kita lakukan sesuatu yang seru. Undian langsung di tempat. Siapapun yang tertarik akan tampil, kata sekretaris. Banyak orang baik yang bersorak dan menganggapnya sangat menarik. Kemudian, staf membawa kotak lotre. Semuanya, ini nama semua orang di perusahaan kita, termasuk Presiden Feng kita. Selanjutnya, saya akan mengundi. Siapapun yang memenangkan lotre akan menjadi pemenangnya. Jangan lalai, sekretaris itu tersenyum. Penonton kembali mencemooh. Kemudian, sekretaris itu memasukkan tangannya ke dalam kotak lotre dan segera mengeluarkan selembar kertas. Ye Chong, sekretaris itu segera berteriak. Orang yang beruntung ini adalah Ye Chong. Ye Chong terdiam, karena dia melihat dengan jelas sekretaris itu memanggil namanya tanpa membaca catatan itu. Tentu saja hal ini sudah direncanakan sejak lama. Ye Chong juga mengerti bahwa jika dia tiba-tiba meminta dirinya untuk tampil, dia berusaha mempermalukan dirinya sendiri. Orang yang dapat memobilisasi sekretaris ini tentu saja bukanlah orang seperti Wang Di dan Chen Yu. Itu hanya Feng Liang, bos perusahaan. Tetapi Feng Liang tidak memiliki kebencian yang besar terhadap dirinya sendiri. Bahkan jika dia membantu Zhao Lubai menolak Feng Liang sebelumnya, Feng Liang tidak akan menggunakan tipuan sekecil itu. Oleh karena itu, Feng Liang mungkin telah diinstruksikan oleh seseorang. Memikirkan hal ini, Ye Chong mengangkat kelopak matanya dan memandang Du Bisu di kamar pribadi di lantai 2. Pada saat ini, Du Bisu juga mengangkat gelas anggur di tangannya ke Ye Chong dengan sikap merendahkan. Selanjutnya, tolong undang kolega Ye Chong untuk menampilkan pertunjukan untuk kami, kata sekretaris itu. Feng Liang adalah orang pertama yang memimpin dengan bertepuk tangan. Rekan-rekan di sekitarnya pun bertepuk tangan dan bersorak. Zhao Yingying mencibir dari samping, tampak sombong. Zhao Lubai diam-diam menatap Ye Chong, dan sangat khawatir Ye Chong tidak akan bisa tampil. Song Xin mengeluarkan ponselnya dan mulai berbicara di grup gosip. Ayo cepat naik ke panggung, jangan lalai, Feng Liang memimpin dan berteriak. Yang lain bertepuk tangan lebih antusias, seolah tepuk tangan tidak akan berhenti sampai Ye Chong naik ke panggung. Ye Chong mengangkat bahu, tidak bisa menahan diri, jadi dia berdiri dan berjalan ke panggung. Wang Di bertanya kepada Chen Yu dengan suara rendah, anak ini juga bisa tampil. Chen Yu berkata sambil tersenyum, saya belum pernah mendengarnya. Haha, saya kira dia akan malu. Ketika kedua orang itu berbicara, Ye Chong sudah naik ke atas panggung. Bagaimana, rekan Ye Chong? Acara apa yang ingin kamu tampilkan? Sekretaris bertanya, mengapa kamu tidak bernyanyi? Menyanyi itu mudah. Namun Ye Chong tidak tertarik untuk bernyanyi. Melihat penampilan Ye Chong, sekretaris berpikir bahwa Ye Chong malu untuk tampil. Haha, tidak apa-apa jika kamu tidak tampil. Rekan Ye Chong, kamu tidak bisa mengelak, kata sekretaris itu.
Feng Liang juga berkata, "Itu benar, Ye Chong, kamu harus melakukannya. Kamu tahu, ini diminta oleh Du Bisu sendiri." Meskipun Feng Liang tidak begitu mengerti mengapa Du Bisu melakukan ini, Feng Liang hanya ingin memuaskan Du Bisu. Melihat keraguan-raguan Ye Chong, Wang ditertawa dan berkata, "Direktur Ye, tidak bisakah kamu bernyanyi, atau kamu tuli nada? Bukankah ini terlalu memalukan?" "Haha, benar, aku tidak punya bakat apapun sekarang. Bagaimana saya masih bisa bernyanyi?" "Apakah kamu malu menjadi seorang pemimpin?" kata Chen Yu. Banyak orang mengeluarkan suara mengejek. Ye Chong juga sangat tenang. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Saya benar-benar tidak bisa menyanyikan lagu, jadi saya akan bermain piano saja." Faktanya, Ye Chong tidak ragu-ragu sekarang, dia hanya memikirkan tentang apa yang harus dilakukan. Program ini disajikan kepada Zhao Lubai. Dan tepat pada waktunya, dia melihat sebuah piano diletakkan di sudut panggung. Dan piano ini sekilas tampak tak ternilai harganya. "Apa, benarkah atau tidak? Kamu bisa bermain piano?" Sekretaris itu berseru tanpa berpikir. Ye Chong berkata, "Tentu saja, saya akan memainkan lagu hari ini, terutama untuk Zhao Lubai." Ye Chong mengatakan ini, yang menyebabkan ledakan ejekan lagi. Banyak gadis memandang Zhao Lubai dengan iri. Wajah cantik Zhao Lubai memerah dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Zhao Yingning mendengus diam-diam dan bergumam, saya tidak tahu apakah saya benar-benar bisa melakukannya." "Sudah. Ku bilang, 2 harimau tidak dihitung. Jika Anda ingin memainkannya, Anda harus bermain piano sepotong," Feng Liang berkata dengan bercanda di bawah. Ye Chong mengabaikan Feng Liang dan langsung berjalan ke piano. Saat hendak duduk, tiba-tiba terdengar suara, "Berhenti, kamu bisa memainkan piano ini juga." Semua orang tercengang dan langsung melihat ke arah sumber suara. Mereka menemukan bahwa orang yang baru saja berbicara tidak lain adalah Du Bisu. Ternyata Du Bisu sudah turun ke bawah saat ini. Di sebelahnya, ada orang asing berusia 50-an, mengenakan setelan mahal dan rambut perak, tampak anggun. Banyak orang pecinta seni yang terpana melihat orang asing ini. Ini bukan Bei Beethoven, pianis paling terkenal di dunia. Ya Tuhan, itu benar-benar dia. Aku tidak menyangka bisa bertemu langsung dengannya. Kudengar dia yang paling terkenal pianis di dunia. Satu-satunya orang yang bisa memainkan lagu terkenal, Carmen, berusia lebih dari 50 tahun, dan kecepatan jarinya melampaui semua anak muda lainnya yang bermain piano. Semua orang berkomentar satu demi satu. Saat Du Bisu melihat reaksi semua orang, dia masih sangat bangga. Dia berkata, semua orang pasti kenal Tuan Bei Beethoven, kan? Saya secara khusus mengundangnya ke sini hari ini untuk melakukan pertunjukan untuk semua orang." "Wow, memang benar, ya Tuhan. Saya tidak menyangka suatu hari nanti, saya akan melakukannya." Sebenarnya bisa mendengarkan pertunjukan Tuan Bei Beethoven secara langsung. "Ya, jika Anda berusaha keras untuk membeli tiket, satu tiket akan berharga puluhan ribu," kata semua orang dengan penuh semangat. Du Bisu berkata lebih bersemangat, "Semuanya, tahukah Anda untuk apa piano ini digunakan? Tentu saja, ini harus dipersiapkan secara khusus untuk Tuan Bei Beethoven." Feng Liang berkata, "Du Master, Anda adalah sangat penuh perhatian, kami semua menantikannya." Du Bisu tersenyum dan melanjutkan, "Benar, piano ini telah disetel oleh tuner profesional." Setelah Yi Kuyu selesai berbicara, Du Bisu melihat ke arah Ye Chong. "Ye Chong, kan, kamu masih ingin menyentuh piano ini? Kamu pikir kamu siapa, Ye Chong?" Berkata dengan tenang, "Aku memainkan milikku, apa hubungannya denganmu? Apa hubungannya dengan kami? Apa yang Anda lakukan jika piano rusak? Sekalipun tidak rusak, jika Anda mengotori tuts piano dan mengganggu ritme Bei Beethoven, apakah Anda mampu membelinya?" kata Du Bisu. Sekretaris juga berkata, "Benar, rekan Ye Chong. Jika Anda harus bermain piano di depan Tuan Bei Beethoven, itu akan menjadi masalah besar di depan Guan Gong. Mengapa Anda tidak mengubah programnya, kinerja? Tuan Bei Beethoven adalah kerugian besar." Feng Liang juga berkata,
Itu benar. Turun-turun, Wang Di. Chen Yu dan yang lainnya memanfaatkan kegelapan untuk membuat suara. Ye Chong ada di atas panggung untuk tampil sekarang. Akan sangat memalukan jika dia dibujuk tanpa melakukan apapun. Namun, meskipun Anda bermain piano, jika Anda tidak bermain dengan baik, itu akan memalukan. Sekarang Ye Chong berada dalam situasi yang sulit. Faktanya, Du Bisu pun tidak menyangka hal itu akan memberikan efek yang begitu baik. Dia awalnya mendengarkan saran Zhao Yingning dan meminta Ye Chong melakukan pertunjukan untuk membuatnya terlihat malu. Tapi dia tidak menyangka Ye Chong ingin bermain piano, yang langsung melompat ke tangannya. Zhao Yingning memandang Zhao Lubai di sebelahnya, menunjukkan ekspresi sombong. Ye Chong, menurutku kamu harus turun. Apakah menurutmu kemampuanmu memainkan benda itu sebanding dengan Tuan Bei Bu Doven? Menurutku kamu harus berhenti mempermalukan dirimu sendiri, kata Du Bisu. Pada saat ini, Ye Chong berkata dengan tenang, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak bisa bermain dengan baik? Apa? Du Bisu mengejek. Apa, menurut Anda apa yang Anda mainkan dapat dibandingkan dengan Tuan Bei Bu Doven? Bei Bu Doven tiba-tiba berkata dengan kutukan yang tidak terlalu lancar, wah, aku sudah lama menoleransi kamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu masih berani bermain piano di depanku. Apakah kamu punya rasa malu? Kamu berani melakukannya bandingkan dirimu denganku? Kamu pikir kamu ini siapa? Semua orang tidak menyangka kalau Bei Bu Doven bahkan bisa mengumpat dalam bahasa Mandarin. Ye Chong mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata, tentu saja saya tidak akan membandingkan dengan Anda. Dengan keahlian Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu saya. Semua orang tercengang. Apakah ini Ye Chong bodoh? Master Agung Bei Bu Doven bisa dikatakan sebagai pianis nomor 1 di dunia. Keahliannya bahkan tidak cukup bagus untuk mengangkat sepatumu. Masih bisakah orang menyombongkan diri dan bersaing seperti ini? Ketika Ye Chong mengucapkan kata-kata ini, bahkan gadis-gadis yang sebelumnya menganggap Ye Chong sangat tampan merasa bahwa dia terlalu keren. Inilah master piano paling terkenal di dunia. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa kemampuannya tidak bagus? Kata-kata ini mungkin pertama kali didengar Bei Bu Doven setelah dia menjadi terkenal, dan diucapkan oleh seorang pemuda berusia 20-an. Jenggot Bei Bu Doven berdiri dengan marah. Anak kecil, apa yang kamu katakan? Apakah kamu berani mengatakan bahwa keterampilanku buruk? Siapa yang memberimu keberanian? Ini benar-benar tidak masuk akal. Ye Chong mengangkat bahu. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Namun, orang luar tidak mengenal Ye Chong dengan baik dan mengira Ye Chong sedang membual. Bahkan menyombongkan diri pun memiliki sikap ini. Ye Chong ini pasti belajar akting, Wang Di berbisik. Chen Yu berkata sambil tersenyum. Namun, Ye Chong ini mungkin memiliki pikiran yang buruk. Mata Bei Bu Doven membelalak karena marah. Sebelum Bei Bu Doven dapat berbicara, Du Bisu, yang berdiri di sampingnya, berkata, Ye Chong, apa maksudmu? Butuh banyak usaha untuk mengundang para tamu sehingga saya harus mengandalkan untuk mengundang Master Bei Bu Doven bermain as sepotong untuk kami. Anda jika tuannya marah dan melarikan diri, siapa yang akan memikul tanggung jawab? Melihat Du Bisu marah, Feng Liang buru-buru berlari ke atas panggung. Tuan Du, jangan marah. Tuan Bei Bu Doven, karyawan kami punya masalah otak. Jangan marah. Saya minta maaf atas namanya. Feng Liang berkata cepat. Bei Bu Doven mendengus dingin dan memutar matanya ke arah Ye Chong. Feng Liang juga memandang Ye Chong dan berkata, Ye Chong, apa yang masih kamu pikirkan? Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Bei Bu Doven? Berapa lama kamu ingin kejang? Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, minta maaf. Biarkan aku memutuskan siapa yang akan meminta maaf kepada siapa setelah aku selesai bermain. Dengan mengatakan itu, Ye Chong duduk di kursi di depan piano. Ketika Feng Liang hendak menghentikan Ye Chong, Du Bisu menghentikan Ye Chong terlebih dahulu. Dia mencibir, lalu berkata, berhenti bicara. Karena anak ini begitu sombong, biarkan dia bermain.
dan saya akan lihat trik apa yang bisa dia temukan. Kemudian, Du Bisu menoleh ke arah Beibu Duofen dan berkata, "Tuan, Beibu Daofen, ini tidak apa-apa, tunggu sampai dia selesai bermain dan lihat bagaimana aku menghadapinya." Beibu Daofen mengangkat bahu, "Yah, ini benar-benar sial." Tidak ada yang menghentikan Ye Chong. Ye Chong duduk tegak di depan piano. Kemudian dia meletakkan 10 jarinya pada tuts piano hitam putih. Jari-jari Ye Chong tidak ramping seperti daun bawang, tapi agak gemuk. Namun, hal ini tidak mempengaruhi permainan piano Ye Chong. Awalnya, Ye Chong tidak bisa bermain piano. Dia hanya belajar piano ketika dia berada di kota Hong Kong dan saat dia bersama Chen Feifei. Chen Feifei bisa dikatakan adalah penggemar piano, dan dia juga anggota klub minat sekolah. Ketika dia tidak ada pekerjaan, Chen Feifei suka menyeret Ye Chong ke ruang piano sekolah untuk bermain piano. Saat Chen Feifei sedang bermain piano, Ye Chong duduk di sampingnya dan merasa bosan, jadi dia dengan santai melihat-lihat buku ujian piano. Setelah bola balik, semua pengetahuan dari buku-buku itu telah terpatri di benak Ye Chong. Meskipun Ye Chong belum menguasainya, karena pelatihannya, sudah jelas bahwa fleksibilitas dan kemampuan koordinasi fisik Ye Chong adalah alami, dan dengan pengetahuan dari begitu banyak buku, bermain piano secara alami adalah hal yang mudah. Ye Chong tidak keluar untuk mencari lembaran piano, dia menemukan sebuah musik berjudul Spring River Tide Music, dari warisan Dewa Naga. Ini adalah lagu yang diciptakan oleh orang-orang sakti pada zaman dahulu, bukan sekedar lagu hiburan. Konon lagu ini memiliki efek khusus, dapat menjernihkan pikiran, bahkan bermanfaat untuk kultivasi. Ini adalah skor Guzheng, dan sekarang Ye Chong ingin memainkannya di piano. Saat Ye Chong menekan tuts piano pertama, Beibu Daofen tertegun sejenak. Itu hanya sebuah catatan, dan orang biasa mungkin tidak dapat mendengar apapun. Namun sebagai master piano paling terkenal di dunia, Beibu Daofen mendengar petunjuknya. Kekuatan, sudut dan waktu angkat jari-jari Ye Chong pada tuts piano bisa dikatakan mendekati sempurna, hampir merupakan kekuatan yang hanya bisa dilihat di buku teks. Teknik ini tidak dapat dipraktikkan selama beberapa dekade. Dan semakin dia mendengarkan, Beibu Daofen semakin terkejut. Sebuah catatan mungkin saja ditekan oleh Ye Chong secara kebetulan. Namun setiap nadanya seperti ini, intensitas yang digunakan sempurna dan hampir konsisten. Beibu Daofen memandang Ye Chong dan kemudian ke jari Ye Chong, bertanya-tanya, mungkinkah ini robot? Dan saat setiap nada dimainkan oleh Ye Chong, melodi merdu perlahan melayang ke telinga semua orang. Saat ini, tidak hanya Beibu Daofen, tetapi juga orang lain, bahkan orang awam yang sama sekali tidak mengerti musik, sangat tertarik dengan musik Ye Chong. Lagu yang dimainkan Ye Chong adalah lagu dewa kuno, dan hanya beberapa master hebat di dunia kultivasi yang dapat mendengarnya pada awalnya. Sekarang orang-orang biasa ini mendengarnya sebagai takdir besar mereka. Orang lain mungkin tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi Zhao Lubai, yang bangkit dari kematian dan kehilangan ingatannya, sangat terkejut saat mendengar lagu ini. Ketika nada-nada itu melayang ke telinga Zhao Lubai satu persatu, otak Zhao Lubai sepertinya terkejut. Zhao Lubai merasa bahwa lagu ini sepertinya membawa kembali beberapa kenangan samar di benaknya. Dan potongan-potongan kenangan ini sangat aneh, sangat mirip dengan milik saya, tetapi juga sangat aneh, seolah-olah itu adalah kenangan dari kehidupan saya sebelumnya. Meskipun Zhao Lubai belum mengingat kenangan spesifiknya, kenangan ini memberi Zhao Lubai perasaan bahwa Ye Chong adalah orang yang sangat akrab dan spesial baginya. Untuk sesaat, seluruh aula menjadi sunyi. Di ruang aula, nada-nada yang sangat merdu beterbangan. Setiap nada menggetarkan gendang telinga orang dan disalurkan ke otak melalui gendang telinga, membuat otak menjadi sangat jernih. Dan mendengarkan lagu ini, nampaknya bernapas pun menjadi semakin nyaman tanpa disadari. Ini adalah situasi yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Song Xin menyalakan ponselnya dan ingin memainkan musik piano ini kepada teman-temannya melalui fungsi panggilan suara.
Namun suara yang terdengar melalui peralatan elektronik berbeda dengan suara secara langsung. Apa yang saya dengar di telepon hanya bisa dikatakan bahwa lagunya terdengar bagus, tapi saya tidak bisa merasakan perasaan terkejut sama sekali di adegan itu. Karena saat bermain piano, Ye Chong juga perlu menggunakan kekuatan Qi. Inilah inti dari Spring River Tide. Setelah memainkan sebuah lagu, suara yang tersisa tetap ada. Butuh waktu lama bagi semua orang untuk bereaksi, dan ketika semua orang memandang Bebu Doven untuk melihat reaksinya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Bebu Doven benar-benar menangis bersambung.